Ya, halo teman-teman semua, kembali lagi bertemu dengan saya kembali lagi di channel saya sendiri tentunya, Roy Sidik ya. Dan kali ini di kesempatan video kali ini saya akan membahas mengenai saham Telkom ya, saham Telkom yang sepertinya masih belum cukup kuat untuk naik ya, karena hari ini saja kita tengok di tanggal 24 ya. Di tanggal 24 itu merah ya, merahnya cukup tebal ya merahnya ya di sini ya. Di harga pembukaannya saja 4.200, ini jauh lebih tinggi dari harga penutupan kemarin ya, di tanggal 23 seperti itu. Kemudian dia sempat longsor jauh sekali menyentuh di garis EMA 20 di sini ya, garis hijau di sini. Lalu kemudian dia ada kesempatan untuk naik lagi ya, tapi harga penutupannya di 4.150 ya teman-teman ya, di 4.150. Nah, yang jadi sorotan di sini sudah beberapa hari dari akhir April kemarin ya sampai sekarang Juni, dia masih kalau kita lihat masih downtrend ya. Kita lihat masih downtrend, belum cukup kuat untuk break up ya, belum cukup kuat untuk mengakhiri masa-masa downtrendnya seperti itu ya, belum cukup kuat. Jadi kalau menurut saya di sini masih cukup ada kesempatan bagi teman-teman yang mau tabung cicil ya, bisa cicil masuk di TLKM ini ya, Telkom ini. Karena kalau kita lihat sendiri, Telkom sendiri tentunya yaitu salah satu raja atau bahkan yang terbesar ya, yaitu di bisnis ini ya, di bisnis Telkom seluler, tidak Telkom seluler sih, apa namanya ya juga sih, kerjasama di Telkom seluler juga, karena dia punya Telkomsel itu ya, punya IndiHome juga di situ. Kalau kita tahu sih itu bisnis yang terbesar kalau menurut saya di Indonesia, setelah atau dari pesaingnya seperti ya. Pesaingnya kan ada Era Jaya dan lain kok Era Jaya, XL ya, XL penyedia provider lah ya, seperti itu. Ada XL, ada Indosat, seperti itu ya. Dan Telkom di sini kalau menurut saya ini yang terbesar dan masih saham yang cukup oke, karena kita tahu kemarin kita lihat fundamentalnya dan lain-lainnya itu masih sangat bagus, tidak ada berita-berita atau isu-isu negatif ya, seperti itu ya. Jadi ini kalau menurut saya masih kesempatan untuk kita untuk nyicil ya, karena kalau bisa dibilang di sini itu harga yang sekarang itu ya, harga diskon ya, jadi kalau bisa dibilang harga sekarang itu harga diskon, teman-teman seharusnya bisa memborong ya. Karena kalau kita lihat ya, kalau kita ke mall saja, kalau ada diskon yang gede-gedean kita borong, kita habisin uang ratusan ribu sampai jutaan. Masa iya untuk sekelas Telkom yang bisa dibilang yang sedang diskon, kita tidak mau menggelontorkan uang untuk membeli saham ratusan ribu atau mungkin jutaan, seperti itu ya. Ya kalau di harga ratusan ribu kita bisa membeli 2 sampai 3 lot ya, 2 sampai 3 lot seperti itu ya. Kalau
teman-teman punya uang lebih, kalau mau beli di uang jutaan, bisa di atasnya 5 lot sampai 10 lot seperti itu ya, bisa dicicil saja teman-teman, seperti itu ya. Kalau menurut saya sih ya, kalau menurut saya di sini masih atau sedang berada di harga diskon seperti itu ya, di harga diskon. Karena kemarin saya cek di harga wajarnya itu, kalau yang sekarang itu BBV-nya di 2 kali lipat ya, di 2 kali sekian. Tapi itu masih cukup oke untuk perusahaan segede atau sekelas Telkom Indonesia ini ya. Telkom Indonesia ini kita tahu Persero juga, terus mayoritas provider yang di Indonesia juga yaitu punyaan Telkom, kalau kita tahu Telkomsel seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa tabung cicil saja seperti itu ya. Tapi kita lihat dulu untuk broker summary-nya. Di sini Telkom ya. Di sini Telkom kita lihat foraging domestiknya masih ada ya. Karena kemarin saya baca-baca di literasi atau di di berita yang cukup ini ya, cukup gede lah ya. Jadi beritanya itu tidak hoax. Jadi foraging dan domestik itu nantinya akan dihapus ya. Jadi sepertinya ya, kalau menurut saya tidak ada masalah. Yang penting broker summary-nya ini masih ada ya. Karena sedikit banyak kalau kita membaca broker summary, kalau kita paham, kalau kita tahu, ini tuh sedikit banyak juga mempengaruhi kita untuk bisa melangkah ke depannya itu bagaimana. Jadi dari broker summary kita tahu siapa saja yang masuk dan masuknya itu berapa, seperti itu ya. Jadi besoknya, untuk pasar besoknya itu kita bisa sedikit banyak bisa memprediksi seperti itu ya, prediksi naik atau turun seperti itu ya. Oke, itu sedikit banyak mengenai penghapusan foraging domestik ya. Kita lihat untuk foragingnya. Di sini ada ZP, KZ sama RX di buy. Di sini kita lihat average-nya di 4100, 4191 sama 4180. Di sini semuanya average-nya pembeliannya di harga lebih tinggi dari harga penutup ya. Kalau di sini masih pada hold, kemungkinan besok Telkom ini sebisa mungkin diterbangkan terlebih dahulu, lalu kemudian para investor gede ini bisa TP seperti itu ya. Jadi ZP, KZ sama RX ini kalau misal masih hold, kemungkinan besok nunggu naik dulu, atau mungkin direkayasa bagaimana caranya naik ya. Karena kita tahu top broker atau bandar, kalau kita sebut cara kasarnya, itu sedikit banyak bisa mempengaruhi harga saham ya. Jebret dengan harga dia masuk jebret dengan banyak lot, itu bisa mempengaruhi harga kan. Nah, setelah harganya yang dimaksud terpenuhi, nanti bisa jual atau ya semacam seperti itulah ya kalau kita lihat ya. Lalu untuk sell-nya di sini ada BK, AK sama ZP. Ini kalau merah ini asing semua ya. Di sini juga average-nya 169, 168. Ini average-nya juga di atasnya harga penutupan ya. Seperti itu ya. Oke, kita lihat untuk domestiknya sebentar saja. Domestiknya ini pasti rame ya. Domestiknya ini pasti rame ya, karena Telkom itu salah satu saham yang liquid, sangat liquid. Oke, begitu saja teman-teman.
bisa di like, share, dan subscribe ya bagi teman-teman yang belum subscribe, dan bisa komen juga nanti request mau saham apa lagi yang akan dibahas ya, seperti itu ya. Ya sedikit banyak yang saya tahu nanti sebisa mungkin saya akan share ya, saya akan share di YouTube saya ini ya. Oke, begitu saja teman-teman. Terima kasih sekali lagi yang sudah menonton. Tonton juga video-video saya sebelumnya, banyak ya pembahasan-pembahasan yang lain juga. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.